Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Mulika dengan NIM 0122122039. Saya salah satu mahasiswi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 3. Dengan ini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya dari mata kuliah Retorika Dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Tugas akhir kali ini ialah praktik ceramah. Baiklah, sebelum saya berceramah, di sini saya akan menyampaikan sedikit apa itu retorika dakwah. Retorika secara harfiah ialah keahlian berpidato atau kepandaian berbicara yang biasa disebut dengan public speaking. Sedangkan dakwah yang berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u da'watan yang artinya mengajak, memanggil dan menyeru kepada kebaikan. Jadi, makna retorika dakwah adalah pidato atau ceramah yang berisikan pesan dakwah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang disinari oleh cahaya iman dan Islam. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kalian sekiranya telah memberikan saya kesempatan untuk berceramah yang berjudul Sakit. Thayyib, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Mengenai sakit, seringkali kita beranggapan bahwa sakit itu adalah laknat. Yang masih menganggap sakit adalah laknat, di dalam Islam sakit itu adalah 3. Apa itu? Yang pertama adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Dan yang ketiga, ada hamba-hamba Allah yang sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi. Tetapi ketika dilihat catatan, amalnya kurang, sedekahnya kurang, zikirnya kurang, sholatnya kurang, tidak cukup amal untuk masuk ke surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit, kalau dia sabar, kalau dia ridha, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, maka angkatlah derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar dari haji mabrur, lebih hebat dari fi sabilillah. Apa itu? Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Sakit tidak selamanya kutukan. Ketika ada orang baik terkena sakit, bukan kutukan. Sakit itu adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosanya. Dulu sebelum saya hijrah, ketika masih makan riba, ketika masih minum khamar, badan saya sehat. Tetapi kenapa setelah saya hijrah, setelah saya ikut pengajian, kenapa justru sakit? Mana yang katanya kalau dekat dengan Allah itu bahagia? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah ingin menghapus dosa-dosamu dengan sakit. Nabi yang mengatakan demikian, lelah, letih, galau, gundah gulana, susah hati, sakit, bahkan duri yang menusuk ke telapak kakimu, Allah ingin menghapus dosa-dosamu. Masya Allah. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ketika kita sakit, hendaklah kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sakit dan kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu berharap kepada dokter. Dokter bukan Tuhan, dokter hanya perantara. Dan ketika kita sakit, hendaklah kita mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan para nabi kita dahulu, dan mengamalkan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran.
Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-82, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu obat yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ketika kita sakit, Allah akan mencabut 3 hal. Apa itu? Yang pertama, Allah cabut senyumnya. Yang kedua, Allah cabut selera makannya. Dan yang ketiga, Allah cabut dosa-dosanya. Allah hapuskan dosa bagi orang-orang yang dilanda sakit dan dia sabar dengan penyakitnya. Tapi luar biasanya Allah hanya akan mengembalikan 2 hal, tidak dengan 1 hal lagi. Apa itu? Yang pertama, Allah kembalikan senyumnya. Dan yang kedua, Allah kembalikan selera makannya. Tetapi Allah tidak mengembalikan dengan dosa-dosanya. Maka Allah senantiasa mencintai hamba-hambanya. Semoga kita semua diberi kesehatan, orang tua kita diberi kesehatan, tetangga-tetangga jiran kita diberi kesehatan, saudara-saudara kita diberi kesehatan, keluarga kita diberi kesehatan, dan teman-teman kita diberi kesehatan. Tidak hanya sehat jiwanya, juga sehat raganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saja ceramah saya. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya, kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada kalian saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.